Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast resmi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan, akan menemani Sobat Wisata sekalian pada episode kali ini. Pada episode kali ini, seperti biasa, kita akan membahas mengenai pelaksanaan kalender event Sumeneb tahun 2025. Nah, untuk kali ini yang kita bahas mengenai event kedua yaitu pameran lukisan. Pameran lukisan ini adalah event kedua dan dari 110 event yang nanti akan dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Desember sepanjang tahun 2025. Nah, untuk itu di studio sudah hadir bersama saya Bapak Farid Swaddi. Beliau adalah Ketua Klub dan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pameran Lukisan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Farid, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Tovan. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Oke, Pak Farid, ini pertama kali Pak Farid diundang ke podcast di studio kami. Tetapi kalau saya menilai Pak Farid ini anggaplah seperti pulang kampung Pak. Karena Pak Farid pernah bertugas di sini juga. Siap. Nah, tahun berapa itu Pak? Saya bertugas di Dinas Pariwisata mulai tahun 2006 sampai tahun 2011. Hampir 5 tahun Pak ya, sekitar 20 tahun yang lalu ya. Siap. Oke, setelah itu banyak pindah-pindah OPD. Pindah-pindah tugas. Ya, dan terakhir camat Pak ya. Ya, Oke, dan sekarang purna. purna Ini tugas. berarti kita santai aja Pak dulu. Siap. Setelah purna kembali lagi fokus melukis atau ada kegiatan lain Pak? Ya. Jadi setelah purna tugas pertengahan 2003 kemarin, saya kembali ke habitat. Dalam hal ini saya menekuni kembali hobi saya dari awal sejak kecil, sejak sekolah itu, jadi melukis. Mas Tovan, saya kelas 2 SMA sudah terima order waktu itu. Gitu ya. Ya, jadi ada yang minta dilukiskan potret, ada yang pacaran, kemudian ingin menghadiahkan foto lukisan seperti itu. Itu pesannya ke saya waktu itu. Berarti era 80-an ya Pak? Ya, seperti itu. Dan wah, ini jadi ingat ramah saya ini, ayah saya, Iya. Saleh Muhammadi. Dia bilang, mun esena sageles tak bisa ese telo geles cong. Saya tidak paham itu maksudnya. Baru beberapa tahun kemudian saya baru mengerti. Karena waktu itu saya juga hobi main gitar, menulis puisi, puisi jadi lagu seperti itu. Dan juga melukis. Dan dari 3 kegiatan seni itu yang melekat sampai hari ini adalah melukis. Tetap 1 gelas kurang lebih seperti itu. Iya. Artinya hobi melukis ini ada makna filosofi juga Pak ya. Dari apa yang disampaikan oleh orang tua dari Bapak. Ya. Ya, oke. Pak Farid, bagi seorang Farid Swaddi, apa sih Pak menariknya sebuah lukisan atau melukis Pak? Kok itu yang dipilih gitu Pak? Iya, jadi itu bukan pilihan barangkali ya, kembali kepada bakat minat yang ada di orang per orang gitu ya. Iya. Mungkin ada yang tertarik ke bidang seni suara. Seni itu ada 4, ada tari dan mengalir saja dari 4 pilihan itu, ada musik, ada tari, ada sastra dan juga lukis. Dan secara kebetulan saya memang hobinya, pilihannya pada melukis seperti itu Mas. Oh iya. Okay. Waktu itu SMA saya melukisnya justru sembunyi-sembunyi. Karena pulang sekolah itu langsung ke kamar, main chat, lupa makan,
kurus Mas Tovan. Ya seperti sekarang ini lah kurus. Iya. Jadi sama orang tua itu malah tidak boleh melukis, tapi ayah ibu waktu itu senang sekali setelah tahu hasil lukisannya, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Tovan, hobi itu mengalir saja, dan dalam hal ini saya di bidang seni lukis. Iya. Pernah menjuarai Pak? Kayaknya barusan itu saya pernah pernah baca itu Pak. Pak Farid pernah menjuarai apa gitu barusan ini? Bukan lomba Mas Tovan. Jadi event-event pameran itu biasanya para peminat, para pelukis mengirimkan foto karya dan melalui proses seleksi kuratorial oleh panitia, dan alhamdulillah lolos pameran di Solo, pameran di Jogja 2 kali. Satu diantaranya barusan bahkan ada pameran internasional itu. Nanti insya Allah saya tampilkan di beberapa lukisan seperti itu ya. Oke. Jadi Pak Farid, saya baca di kalender event Sumeneb itu pameran lukisan ini penyelenggaranya Klops. Nah, Klops sendiri itu isinya gimana Pak? Iya. Jadi anggotanya maksudnya. Klops ini adalah kelompok perupa Sumeneb yang disingkat Klops. Itu terbentuk tahun 1992, jadi kurang lebih sudah 33 tahun. Ya, 33 tahun ya. 33 tahun. Itu awalnya beranggotakan 8 pelukis Sumeneb. 8 pelukis. Dari situ kami rutin melakukan pameran lukisan setiap tahun. Biasanya di Balai Beringin, Gedung Golkar lah. Iya. Kemudian di GNI waktu itu. Juga menjalin komunikasi, membangun sinergi dengan pelukis-pelukis di Madura, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Yang kemudian kami rutin pameran bersama. Ketika Pamekasan mengadakan pameran, mengundang Sumeneb, mengundang Sampan, dan mengundang Bangkalan. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Oke, berikutnya Pak. Untuk persiapan pameran lukisan ini, tentunya konsep kan kita serahkan kepada panitia ya, sebagai komunitas yang memang intens. Artinya, apakah ada pembeda Pak? Konsep yang sekarang, tahun lalu, dan tahun yang pertama bergabung di kalender event Sumeneb ini. Ya. Itu gimana Pak? Jadi saya banyak terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Bupati atas kebijakannya, sudah melalui kalender event lukisan. Alhamdulillah bisa dimasukkan di kalender event selama 3 tahun ya berturut-turut. Sumeneb Masa Kejayaan, Sumeneb Pentahelik, dan kali ini Ngopeni Sumeneb. Jadi apa pembedanya? Kami kembali kepada awal-awal terbentuknya klub, sehingga kemudian terjalin kembali sinergi pelukis di Madura. Jadi untuk kali ini Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan juga ikut pameran Mas. Jadi tidak hanya klub. Oke. Itu, dan juga kami mengajak anak muda yang punya bakat, minat, dan potensinya bagus terhadap seni rupa, dalam hal ini melukis, kami juga ajak pameran. Jadi dari sana sebenarnya sudah kami lakukan pembinaan ya, pengkaderan kuratorial. Ya, seleksi. Seleksi. Taruh kata ada 14 anak pelajar lah katakan yang hobi melukis. Mungkin di antara itu ada 4 atau 5 yang potensinya bagus. Ini yang kami ajak untuk ikut pameran. Dan seperti itu. Kira-kira peserta berapa nanti Pak? Berapa lukisan maksudnya itu? Data yang masuk sampai hari ini, dan kami sudah menyusun katalog, e-katalog, nanti akan ada e-katalog. Ada sekitar 45 pelukis. 45 pelukis. Dan insya Allah akan terkumpul berapa karya? 100 karya lah kurang lebih. 100 karya ya Pak ya. Oke. Itu.
dari tahun ke tahun apakah ada tema Pak yang berusaha ditampilkan untuk menyesuaikan misalnya? Apakah tidak perlu tema, yang penting itu digelar, nanti konsepnya apa gimana gitu? Ya, jadi kami kembali kepada tema besar. Ya, dalam hal ini Ngopeni Oke, Sumenab iya. itu dia nanti akan ada objek-objek wisata Sumenab juga akan tampil di ruang pameran yang insya Allah akan dilaksanakan di Pendopo Keraton Sumenab. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal pelaksanaan? Tanggal pelaksanaan tanggal 7 sampai 13. 7, berarti hampir 7 hari Pak ya, 1 minggu. 7 hari, tempatnya di Pendopo. di Pendopo. Itu mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Pembukaan akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 2 siang. Jam 2 siang. Hari Jumatnya. Jadi kunjungan masyarakat umum, kunjungan pelajar dan juga ASN pemerhati seni lukis itu bisa hadir tentunya setelah acara pembukaan, bisa malam Sabtunya, Sabtu pagi dan seterusnya sampai tanggal 13 seperti itu. Ya. Terkait upaya untuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk melihat pameran ini Pak secara kontinu ya. Pertama biar tidak sepi, yang kedua itu kemudian bagaimana orang tahu sebenarnya lukisan itu begini, bahwa inilah cara kami mengekspresikan. Itu kira-kira gimana Pak untuk menggait banyak pengunjung? Ya. Biasanya Pak. Jadi event ini, pameran lukisan ini tentu sangat menarik perhatian utamanya para guru pendidik bidang seni budaya. Mereka biasanya pelajar itu dari masing-masing sekolah akan diberi tugas untuk mengapresiasi materi pameran. Yang mau tidak mau siswa-siswa ini akan hadir datang ke ruang pameran. Kalau tahun kemarin pengunjung sampai 6.000 lebih 6.000 ya? Selama 7 hari juga? Selama 7 hari, jadi tiap harinya itu bisa 600 sampai 800. Baik dari pelajar, ASN maupun masyarakat umum. Berarti di sana nanti disiapkan kayak buku tamu itu Pak ya untuk mendeteksi Pak ya? Bisa, tahun kemarin bisa, tapi mungkin kali ini tidak perlulah, biar tidak protokoler atau mereka minat silakan hadir. Ya, gini Pak, saya ingat tahun kemarin itu ada acara lelang juga di Pendopo. Itu gimana Pak konsepnya? Apakah itu dari panitia atau langsung ke pelukis sendiri Pak? Ya. Itu gimana Pak? Jadi pameran kali ini juga ada lelang Pak Taufan, ada lelang. Bahkan kami para pelukis juga menyiapkan ya dalam tanda kutip bursa lah. Iya. Itu. Jadi tapi jangan khawatir, kualitas rekan-rekan itu pelukis Sumenab dan juga luar kota sudah kami ya cukup selektif lah untuk bisa mengikutkan mereka dalam sebuah ajang pameran. Cukup prihatin Pak Taufan ketika misalnya mohon maaf saya berkunjung ke rumah teman atau ke rumah family, rumahnya bagus misalnya. Kemudian di ruang tamu terpajang lukisan yang mungkin karena tidak paham atau apa, yang ketika kita melihatnya kesannya bukan wah. Tapi wah gitu ya. Gimana? Contohnya gimana Pak? Biar kami yang awam ini bisa berarti. Ya Pak Taufan barangkali sering lihat lah yang tanda kutip biasanya disebut dengan lukisan jalanan atau apa seperti itulah. Jadi beda, sama sekali beda. Apa beda lukisan dan gambar misalnya? Pengertian yang cukup simpel. Kalau gambar itu hanya sampai di mata Mas Taufan. Kalau lukisan itu nyampe ke hati. Jadi suasananya sejuk atau apa itu akan tertangkap dalam sebuah lukisan. Artinya tidak boleh hanya tersurat Pak ya, harus tersirat. Oke, gitu ya. Itu.
Iya Pak. Oke. Tantangan terbesar Pak dari tahun ke tahun ketika penyelenggaraan pameran lukisan itu apakah ada atau sebenarnya nggak ada Pak? Semua tinggal ngalir aja. Iya. Gimana Pak? Jadi barangkali ini sifatnya harapan Pak Tovan ya. Iya. Kalau kesulitan atau apa ya tidak ada saya kira mengalir saja ya. Karena ini hobi kami ya, hobi kami mau siang mau malam mau melukis yang main cat seperti itu kurang lebih. Cuma secara keseluruhan berkenaan dengan pemerintah daerah barangkali ini kan ada 4 cabang seni ya. Iya. Ada musik, ada teater atau dalam hal ini seni pertunjukan misalnya. Kemudian ada tari. Ini 3-tiganya sudah tampil di luar kota Pak Tovan. Yang nganter disebut Porapar. Iya. Lukisan belum. Lukisan. Berarti ini harapan Pak ya? Iya. Kenapa? Pelukis-pelukis di klub itu ada beberapa yang sudah go internasional. Pameran tunggal di Malaysia, lukisannya juga ke Eropa gitu. Ya seputar itulah. Tapi Sumenepnya tidak terbaca. Jadi Taufik Rahman Indonesia. Tamar Saraseh Indonesia. Nah, ini bisa dilakukan seperti daerah-daerah kabupaten lain misalnya. Di Jakarta itu adanya namanya Galnas. Galeri Nasional di depannya Stasiun Gambir itu sebenarnya membuka peluang seluas-luasnya untuk pelukis daerah ya tentunya melalui proses kuratorial. Artinya klub ya tidak semua klub masuk ke sana karena sangat-sangat selektif. Nah, sehingga terbaca kapasitas Sumenep bahwa memang ada pelukis gitu. Baru ini Tamar sebenarnya orang Sumenep, Taufik tuh Joni dan sebagainya itu kan terbaca kapasitasnya. Pengalaman lain pernah kami berpangeran di Surabaya, kami di Balai Budaya. Sementara pada hari H dan jam D-nya sama di 2 tempat lainnya. Dua-duanya adalah pelukis nasional di hotel. Jadi kami sangat khawatir waktu itu Mas Tovan, jangan-jangan pada saat opening seremonial tidak ada pengunjung karena jamnya sama. Taruh kata jam 7 malam Senin misalnya. Sama 3 tempat itu sama. Ternyata perkiraan itu berbalik 100%, sama sekali di luar perkiraan kami. Justru para pemerhati seni rupa di Jawa Timur, Surabaya dalam hal ini, justru hadir pada pameran kami. Iya. Dengan membawa pertanyaan dengan tanda tanya besar, apa betul Sumenep ada pelukis? Kurang lebih. Jadi mereka datang atas dasar penasaran, kurang lebih seperti itu. Iya. Itu tahun 98 lah kurang lebih. Sedikit memberikan ini Pak. Tadi kan kenapa kok nama Indonesia kok tidak nama Sumenep? Kalau itu yang memang menjadi kebutuhan dari setiap pelukis Pak. Apakah tidak ada semacam masukan kepada panitia sehingga itu selain nama negara harus menyebut nama kota Pak? Artinya ini kan ingin dibanggakan juga Pak. Misalnya Sumenep, kalau nyebut Indonesia itu bisa Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan gitu. Nah ini kan harus muncul dari peserta, dari para pelukis yang memberikan masukan kepada panitia Pak. Itu gimana Pak? Ya itu sebenarnya kan begitu. Itu sebenarnya Mas Tovan. Artinya memang ketika katalog dimunculkan menampilkan beberapa pelukis dari beberapa negara, memang yang muncul adalah nama negara. Itu Thailand. Ada saya contohnya pameran kemarin internasional di Jogja, ada Thailand, ada Malaysia, itu memang menyebutnya negara. Nah, tapi kan menjadi penasaran sendiri di komunitas para pelukis Indonesia seperti itu. Contohnya kejadian Surabaya kemarin itu ternyata di Sumenep ada pelukis, bahkan go internasional seperti itu.
Jadi barangkali melalui podcast yang luar biasa ini ini jadi bahan pemikiran bersama Pak. Ya. Oke. Apakah nanti akan lolos seleksi di Galnas? Saya yakin lolos karena sudah go internasional. Ada beberapa teman yang lukisannya sudah bisa pameran tunggal di luar negeri sana. Ya, Pak Farid mungkin sedikit memotong ya Pak Farid. Tadi saya terinspirasi betul ketika Pak Farid mengatakan bahwa ada 4 kesenian yang itu Pak Farid merasa seni lukis kok seperti kurang mendapatkan perhatian. Tadi ada kan seni musik, seni teater, seni apa gitu Pak ya. Dan tari. Nah, saya kok punya pemikiran begini Pak. Ini kita sharing Pak ya. Sharing. Saya ingat bagaimana seni lukis itu ketika muncul sebagai sebuah entertainment, hiburan, itu saya ingat gimana dulu ada lukis pasir Pak, yang itu bergabung berkolaborasi dengan seni musik, juga seni tari dan teater, yang semuanya ada durasinya Pak. Misalnya dalam waktu 7 menit misalnya, sebuah karya seni pertunjukan, itu pada saat itu juga orang melukisnya itu ada di situ Pak. Nah itu menurut saya mungkin salah satu terobosan Pak. Ketika kemudian di Sumeneb nanti ada semacam penampilan apa, penampilan yang durasinya 7 menit. Nah, mungkin Pak Farid dengan apa tim ini masukan Pak ya. Betul. Itu bisa saja. Ayo kita mencoba mengangkat seni lukis sebagai sebuah seni pertunjukan. 7 menit tari selesai, 7 menit lagu selesai, 7 menit juga seni lukis itu selesai dibuat. Misalnya dalam itu akan menjadi ini Pak, menurut saya akan mengangkat gitu Pak. Saya pikir ini mungkin bisa jadi semacam cara gitu. Itu gimana Pak menurut Pak? Ya, bisa saja. Artinya tapi nanti kemudian itu personal. Personal. Contoh beberapa tahun belakangan ini kan ada yang namanya seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu adalah gabungan beberapa seni. Di situ ada musik, ada teater juga, ada tari, menjadi satu gitu. Kalau plus seni rupa, seni lukis bisa jadi. Tapi ini sifatnya personal. Siapa yang tampil? Pak Tovan, pelukis Sumeneb, tidak berbicara kapasitas Sumeneb dengan sekian banyak pelukis seperti itu. Artinya harus mewakili ya Pak ya. Itu satu Pak Tovan. Yang kedua, ayo ke Sumeneb, visit Sumeneb 2018 dan seterusnya semacam itu. Kita banyak objek wisata ya, mau pantai, ada cagar budaya, banyak sekali. Artinya memang banyak pengunjung luar kota, bahkan mancanegara ke Sumeneb. Ada satu di antaranya itu dari Kanada Pak Tovan. Itu yang ngantar siapa guide kita yang dari pariwisata. Kurniadi. Itu ke rumah ngantar turis mau beli lukisan. Itu ada Pak Kurniadinya ada itu bisa. Artinya dengan ada beberapa pelukis Sumeneb yang potensinya bagus, saya kira perlu Sumeneb ini punya galeri Pak Tovan. Punya galeri, mungkin pelukis-pelukis itu memajang 2-3 lukisannya sehingga seperti itu. Dan ketika ada kunjungan wisatawan, bisa diantaranya ke galeri Sumeneb lah katakan. Kalau selama ini diantaranya adalah kunjungannya ke keris, saya kira sama saja. Artinya untuk apa karya seni lukis itu juga harusnya ada ruang juga Pak. Ada ruang juga. Apalagi ada beberapa kantor yang kemudian ada perampingan, ada beberapa kantor yang kemudian tidak terpakai dalam tanda kutip. Saya kira ketika dipoles menjadi sebuah galeri, gedung dimaksud kemudian tidak menjadi muspro. Ini berarti bisa menjadi sebuah ide yang bisa dibahas lebih lanjut Pak dengan teman-teman di dinas Pak.
Ya, mohon maaf Mas Sofan, ini sudah saya sampaikan pada saat opening seremoni pameran lukisan Sumeneb Masa Kejayaan 2022 kemarin gitu. Jadi Pak Farid kok ngotot? Boleh diterjemahkan ngotot karena potensinya ada seperti itu. Beniki nyari aja seperti itu ya, karena potensinya ada dan sangat-sangat layak untuk seperti itu. Ya. Oke Pak Farid, kita agak kembali lagi ke tentang pameran lukisan Pak. Misalnya nanti Pak ada pengunjung yang berminat ingin beli, itu memang dijual Pak atau sekedar pajangan, koleksi atau gimana Pak? Iya, kembali ke awal Pak Topan. Selain pameran lukisan juga ada lelang, ya tentunya ada bisa terjadi transaksi. Oh gitu ya, artinya tetap konteks ada nilai komersil. Artinya kalau memang ada penikmat kolektor yang ingin itu oke saja Pak ya bisa dijual. Begini Pak Farid, kita kan tahu ya, ini pertanyaan saya berikutnya, ini rasa penasaran saya Pak Farid, juga mungkin ini pertanyaan banyak orang ya. Kita tahu sekarang ada teknologi AI Pak, kemudian ada orang bisa melukis menggunakan komputer, itu bisa dengan Corel Pak, bisa dengan Adobe Photoshop. Nah apakah ke depan Pak anak-anak yang pinter, generasi milenial, zilenial ya, yang itu sudah lebih familiar terhadap teknologi itu, kemudian dia itu membuat karya-karya lukis secara computerized. Nah, apakah ini tidak dipikirkan Pak dari generasi senior, generasi yang seperti Pak Farid, kemudian untuk menampung ini sebagai sebuah karya lukis juga tetapi secara digital, misalnya tetap berdampingan Pak, karena kebutuhan zaman Pak. Nah ini gimana Pak? Mungkin bisa jadi sebuah terobosan Pak. Ya itu karya 2 dimensi lah ya. Iya 2 dimensi ya. Bukan karya lukis. Jadi itu ada ruang khusus. Ada anggota kami yang memang rutin setiap tahun terangkum dalam sebuah kegiatan Kongko namanya. Oh tapi di klub juga itu Pak, termasuk di klub? Yang mengomandani anak-anak klub ya, anggota klub. Okay. Dan event-event di luar juga seperti saya pernah ikuti itu ya tetap hanya mengirimkan foto karya Pak. Iya. Tapi lukisannya tidak ditampilkan, bisa jadi. Jadi kalau itu lukisan sangat-sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya Pak. Maksud saya kan gini Pak, dari Adobe Photoshop, dari Corel itu bisa kan kadang orang anak-anak itu membuat lukisan-lukisan yang menurut saya itu lukisan Pak ya. Saya kurang terlalu paham sih. Ini mungkin diluruskan aja. Kalau seniman kan lebih ini. Lebih cerdas untuk ini bukan lukisan. Ini karya digital. Nah, tetapi fakta yang terjadi Pak, kalau dulu digambarnya secara manual, sekarang sudah secara computerized. Nah, kalau suatu ketika itu dikasih ruang, ini pameran lukisan digital misalnya, ini berdampingan di pameran lukisan Sumeneb. Ini kan bisa saja sebuah pemikiran Pak. Kalau misalnya ditampung anak-anak yang remaja-remaja itu yang suka IT Pak, multimedia, saya pikir bisa juga Pak, bisa dapat tempat. Wah, ini berarti saya bisa. Itu mungkin ya Pak ya, sebuah pemikiran Pak. Itu gimana Pak? Ya, jadi sebagaimana Mas Tovan tahu, klub ini kan suka merangkul-rangkul. Iya, artinya. Jadi kami juga pernah pameran bersama Gapensaka, Kris. Gapensaka. Ya, kemudian juga bisa nanti dengan generasi milenial. Bisa jadi. Bisa aja. Dan ini ide luar biasa juga Mas Tovan. Terima kasih Mas. Iya, semoga ini bisa jadi masukan Pak ya. Ya. Karena biar klub nanti itu bisa mewadahi banyak potensi Pak. Potensi di mana generasi sekarang itu sudah luar biasa mampu memanfaatkan teknologi. Ya. Nah ini pertanyaan yang sedikit serius Pak. Kalender event yang digagas oleh Bapak Bupati Sumeneb Pak sudah masuk tahun ketiga. Nah setiap komunitas ketika ingin memasukkan karyanya, eventnya ke kalender event itu melalui serap aspirasi. Artinya itu sudah dilakukan dan kemudian
banyak komunitas yang terkait dengan pariwisata, budaya, olahraga, dan kesenian. Itu yang akhirnya ide-idenya, event-eventnya ditampung oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Nah, menurut Pak Farid, ini bermanfaat nggak Pak? Untuk membesarkan Sumeneb dan secara ekonomi misalnya. Itu gimana Pak? Ini ide luar biasa Mas Tovan. Iya. Saya sangat salut ya. Bahkan rekan-rekan lah dalam tanda kutip di luar kota sana ya iri kenapa Sumeneb bisa. Oh gitu ya Pak ya? Sampai iri ya kabupaten lain ya? Oke. Minta tolong Bapak, saya dikirimi nanti saya tunjukkan. Nah, saya bilang, loh ini bukan cuma kali ini, sudah sebelum-sebelumnya sepanjang tahun, setiap minggunya pasti ada event, saya bilang begitu. Ini secara keseluruhan kan bentuk pembinaan Pak Toh. Betul. Bentuk pembinaan, seni tradisi, tidak usah jauh-jauh lah dari melukis saja ini. Yang pasif-pasif hanya sesekali menyentuh kanvas, cat lukisan dan sekarang kembali aktif. Semangat luar biasa. Oh gitu. Iya. Jadi karyanya terjual dan seterusnya itu gitu. Ya, seperti itu. Dan side effect lainnya UMKM hidup Mas Tovan. Saya melihat sendiri itu. Iya. Itu dengan adanya event, ada orang berjualan. Ya secara keseluruhan sangat bermanfaat. Iya, artinya adanya kalender event itu tentunya berdampak secara ekonomi, terus pengembangan seni budaya, artinya semua komunitas itu mendapatkan ruang dan tempat yang sama Pak ya. Betul ya. Oke. Pak Farid punya harapan apa untuk masyarakat terkait dengan pameran lukisan dan juga mungkin untuk pemerintah, apa harapannya? Ini kan sudah ketiga kalinya Pak. Iya, jadi setidaknya saya sudah menyalurkan bakat minat rekan-rekan pelukis dalam sebuah ajang pameran. Yang kedua, ini merupakan event bagi masyarakat umum, bagi ASN dan juga pelajar untuk mengapresiasi lah setidaknya karya-karya pelukis Sumeneb dan beberapa kota lainnya yang ikut dalam hal ini Bangkalan, Sampang dan Pungkasan. Seperti itu Pak Toto. Oke. Kita sebelum ditutup Pak ya, kita kayaknya sudah hampir di ujung acara. Ada quote untuk kali ini Pak? Ya, ini sebenarnya bisa dipakai di mana saja Mas Topan. Juga saya ketika bertugas digali potensi, buat inovasi agar bisa menanam jejak dengan berkarya. Gali potensi. Buat inovasi. Agar bisa menanam jejak dengan berkarya. Ini Sobat Wisata, ini sebuah quote yang luar biasa dari seorang seniman lukis. Artinya ini bisa digunakan untuk sektor apapun. Artinya Sobat Wisata punya potensi apa, quote ini bisa sebagai motivasi. Apalagi mungkin Pak Farid yang ingin disampaikan? Ya, contohnya inilah buat podcast kali ini. Ini kan sebuah inovasi Mas Tovan. Entah dari siapa idenya, saya salut dan hormat sehingga info tersampaikan ke masyarakat secara langsung. Iya. Oke, sudah cukup atau sudah cukup ya? Oke. Sobat Wisata sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara dan saya sampaikan terima kasih banyak buat Sobat Wisata yang sudah bersedia masuk ke channel kami, ke podcast kami, menonton dari awal sampai akhir. Semoga dengan podcast ini yang membahas tentang pameran lukisan bersama Pak Farid di sini juga saya, semoga memberikan ruang ekspresi, memberikan wawasan yang cukup luas bagi Sobat Wisata sekalian mengenai pameran lukisan itu sendiri seperti apa. Terus apa sih menariknya sebuah lukisan tadi sudah disampaikan. Nah, di akhir acara ini saya dan Pak Farid
mohon pamit undur diri dan semoga kita bisa berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumenep.